Selamat pagi anak-anak ibu kelas 2C. Apa kabar hari ini nak? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, pastikan anak-anak ibu sudah mandi semua, sudah sarapan, sudah rapi-rapi agar kita dapat belajar dengan tenang hari ini ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh teman kita. Sebelum belajar, mari kita berdoa dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus yang baik, berkatilah kami mau belajar, berilah kami kepintaran. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah orang tua dan ibu guru dan bapak guru. Berilah kesehatan dan rezeki. Semoga virus corona ini cepat berlalu agar kami bisa sekolah. Terima kasih Yesusku yang baik. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih buat anakku Alvero Haniel Tamba yang sudah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Baik anak-anak, kita mulai pembelajaran kita bahasa Indonesia. Membuat laporan pengamatan tentang kebersihan lingkungan pasar. Laporan hasil pengamatan dapat disusun dengan mengamati gambar atau mengamati keadaan sekitar secara langsung. Buatlah pertanyaan tentang hal-hal yang ingin kamu ketahui dari pengamatan gambar atau lingkungan. Buatlah laporan sesuai dengan keadaan objek yang kamu amati. Pasar yang kotor membuat pengguna pasar tidak nyaman. Pasar yang kotor akan tampak kumuh dan tidak rapi. Mari kita amati gambar pasar di bawah ini dengan seksama. Nah, anak-anak, kita sudah mengamati pasar. Kita mengamati pasar yang kotor. Sekarang kita tulis hasil pengamatan kita. Kita tulis dalam bentuk laporan sederhana seperti contoh berikut ya. Pasar yang tidak bersih tidak enak dipandang. Banyak tumpukan sampah di sekitar pasar. Sampah tersebut membuat pasar tampak kumuh. Lantai di pasar yang kotor terlihat becek. Air dari kantong sampah tampak mengalir di lantai. Baik anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita SBDP, kerajinan dari bahan buatan. Bahan buatan adalah hasil dari olahan bahan alam yang dilakukan oleh manusia. Contoh bahan buatan untuk kerajinan yaitu manik-manik, plastisin, stik es krim, sedotan, koran bekas, dan botol plastik. Perhatikan kerajinan dari bahan buatan berikut. Ayo kita cari tahu alat dan bahan yang digunakan. Ayo kita cari tahu cara membuatnya. Alat dan bahan yang digunakan yaitu tempat tisu, sedotan berbagai warna, dan lem. Cara membuat tempat tisu dengan hiasan dari sedotan. 1. Siapkan sedotan berbagai warna, kotak tisu, dan lem. 2. Susunlah sedotan di bagian sisi kotak tisu. 3. Rekatkan dengan lem secukupnya. 4. Rapikan sedotan dan tambahkan hiasan lain seperti bunga dan sedotan. 5. Keringkan hasil karyamu di tempat terbuka. 6. Tempat tisu sudah siap digunakan. Baik anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita matematika. Mengelompokkan bangun ruang berdasarkan unsur-unsurnya. Sebuah bangun ruang dapat memiliki sisi, titik sudut, dan rusuk yang sama banyak dengan bangun ruang lainnya. Misalnya, bangun kubus dan balok mempunyai sisi, rusuk, dan titik sudut
yang sama banyak. Banyak sisinya 6, banyak rusuk 12, banyak titik sudut 8. Jadi beberapa bangun ruang dapat dikelompokkan berdasarkan banyak sisi, rusuk, dan titik sudutnya. Menyebutkan informasi dari suatu teks. Saat menulis, biasanya kita menemukan kosakata yang belum kita ketahui artinya. Arti kosakata dapat diketahui melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamu dapat belajar mencari arti kata dengan bantuan guru atau orang tuamu. Setelah kamu mengetahui maknanya, tentu kita dapat menuliskan laporan tersebut. Ayo, simaklah teks berikut. WC umum yang kotor harus dibersihkan. Banyak penyebab WC umum menjadi kotor. Pengunjung WC umum tidak menjaga kebersihan. Pengunjung WC tidak membuang sampah pada tempatnya. Sampah yang dibuang di WC bisa menyumbat saluran air. Air yang tersumbat membuat WC menjadi tergenang. Saluran air yang tersumbat harus segera dibersihkan. Sampah yang menyumbat harus dibuang ke tempat sampah. Lantai WC juga harus dibersihkan dengan pembersih lantai. WC yang telah dibersihkan membuat pengunjung nyaman. Kita telah membaca teks WC umum yang kotor harus dibersihkan. Teks tersebut berisi tentang 1. Cara menjaga kebersihan WC umum. 2. Pengguna tidak boleh membuang sampah di WC umum. 3. Petugas kebersihan juga harus membersihkan lantai WC umum. Baik anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita SBDP, membuat kerajinan dari bahan alam. Kali ini kita akan membuat karya hiasan dengan menggunakan sabun batangan. Karya hiasan dapat dibuat menggunakan teknik mengukir. Mengukir biasanya menggunakan pahat. Kita juga bisa mengukir menggunakan tusuk gigi. Cara membuat hiasan dari sabun. Alat dan bahan. 1. Sabun batang. 2. Pisau atau cutter. 3. Lidi. 4. Pensil atau pulpen. Langkah-langkah membuat. 1. Kita gambar pola ikan pada permukaan sabun batang menggunakan pensil atau pulpen. 2. Kita buat bentuk dasar ikan dengan menyerut bagian tepi sabun batang dengan cutter. 3. Kita serut sabun batang perlahan secara tipis-tipis mengikuti pola bentuk ikan dengan cutter. 4. Kita buat bentuk ekor ikan dengan hati-hati agar sabun tidak patah. 5. Kita buat goresan membentuk sirip, sisik pada perut dan ekor ikan menggunakan lidi. 6. Kita tebalkan dan rapikan goresan sehingga menjadi bentuk ikan yang jelas. 7. Kerajinan berbentuk ikan dari sabun batang sudah jadi. Baik anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita matematika. Pola barisan bangun ruang. Beberapa bangun ruang dapat disusun membentuk suatu pola tertentu. Ayo perhatikan pola bangun ruang berikut. Pola barisan bangun ruang di atas disusun oleh kubus dan balok. Susunan bangun di atas dapat dilanjutkan sesuai polanya, yaitu kubus, balok, dan seterusnya. Kita perlu banyak berlatih melengkapi pola agar mahir. Sekarang, ayo perhatikan contoh pola barisan lainnya.
Pola bangun ruang balok. Balok mendatar, balok mendatar, balok tegak. Baik anak-anak, hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Marilah kita lakukan apa yang ada dalam video dan kita ulang-ulangilah pembelajaran kita di rumah agar kita lebih mengerti nak ya, dan tetap dijaga kesehatan. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.